Baik. Baca nggak semua Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum pada hari Jumat jam 1 siang dengan dosen pengampu Bapak Ridwan Arifin. Kami di sini mengangkat kasus tema mengenai penunggakan pembayaran gaji karyawan Paitren oleh PT Veritra Sentosa Internasional atau VSI. Dengan nama anggota, yang pertama ada Ibnu Tidar Al-Hakim dengan NIM 811141901, Riza Nuaridayat dengan NIM 811141923, Albert Eskuloh Palasara Suhirman dengan NIM 811141917, Muhammad Rafael Purnawan Musa dengan NIM 81114199192, dan yang terakhir Dian Mariani dengan NIM 81114188241. Next. Untuk kasus posisinya, yakni sejumlah karyawan di PT Veritra Sentosa Internasional atau FSI yang terkenal dengan produknya yaitu Paitren sedang menunggu kepastian nasib mereka setelah dirumahkan tanpa mendapatkan gaji. Sebagian mantan karyawan juga belum mendapatkan pesangon meski sudah di-PHK beberapa waktu sebelumnya. Fakta itu terungkap dalam wawancara wartawan Toibah.com. Sudarso Arif Bakwana dengan jumlah karyawan perusahaan dengan produk Paitren itu, salah seorang karyawan yang bernama Ishaf mengaku telah bekerja di PT VSI sejak 2013, yakni sebelum perusahaan itu menjadi milik Yusuf Mansur. Ishaf menuturkan bahwa sebelumnya ia sudah mengajukan pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mendapatkan pesangon. Namun pengajuan itu ditolak dengan alasan kantor sedang tidak ada uang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada banyak temannya yang bekerja di PT VSI dirumahkan dan berencana ikut menuntut karena gaji yang belum dibayarkan. Ishaf bersama karyawan Paitren lainnya menuntut agar Yusuf Mansur sebagai pemilik perusahaan memenuhi kewajibannya, yaitu membayar gaji para karyawannya. Selain Ishaf, terdapat pula karyawan Paitren lain bernama Aisyah yang mengatakan bahwa kondisi keuangan PT VSI ini sebagai pengelola Paitren sangat buruk. Aisyah ini merupakan bagian dari SDM PT VSI yang bekerja mengaku sudah 20 tahun 20 bulan tidak dibayar oleh perusahaan milik Yusuf Mansur. Aisyah mengajukan permintaan uang 300 juta yang merupakan akumulasi gajinya selama 20 bulan plus denda yang harus dibayar karena menunggak sangat lama. Aisyah bahkan sempat melayangkan somasi terhadap Paitren, namun kemudian ia dihubungi langsung oleh Yusuf Mansur agar jangan menggugat Paitren karena saat ini Paitren tidak memiliki dana. Next. Selanjutnya, permasalahan ini sebetulnya sudah pernah diangkat dan dicari titik temunya. Di antaranya adalah melalui pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan dan melalui jalan bipartit. Akan tetapi kedua hal tersebut belum juga menghasilkan titik terang dari kasus ini. Di sisi lain, Yusuf Mansur sebagai pemilik perusahaan menyebut bahwa Paitren saat ini sedang dalam proses IPO dan kondisi keuangan perusahaan memburuk. Omset perusahaan berkurang sangat banyak karena pengguna Paitren yang tidak bertambah diakibatkan banyaknya produk e-money pesaing. Yusuf Mansur meminta agar karyawan Paitren bersabar agar pencarian titik temu permasalahan ini dapat dicari dengan cara-cara yang baik. Next. Untuk itu, dari bantuan hukum yang dapat kami berikan untuk masalah kasus ini, yaitu mencari jalan keluar permasalahan, tentu harus mempertimbangkan berbagai hal agar mendapatkan solusi terbaik. Sengketa ini pada dasarnya dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas daripada norma yang ditentukan, maka perbuatan main hakim sendiri haruslah dihindarkan. Kemudian apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, dalam hal ini, kami yang diposisikan sebagai lembaga bantuan hukum yang membantu penyelesaian konflik tersebut memiliki pandangan untuk menyelesaikan konflik melalui dua cara, yakni yang pertama melalui litigasi dan non-litigasi. Sebelumnya akan dijelaskan oleh teman saya, Albert, silakan. Oke, terima kasih Riza. Jadi, salah satu bantuan yang bisa diberikan adalah bantuan non-litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan
atau yang kita sering dengar sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan ini tuh dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit dalam kurung arbitrase tetap diperbolehkan. Yang kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian perkara, alternative dispute resolution, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Dari tahap yang ini, kami sebagai lembaga bantuan hukum akan mendampingi klien, ya ini sebagai itu karyawan PT VSI, untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan agar mendapatkan keadilan. Next. Jadi, untuk bantuan non litigasi memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah pendampingan dalam tahap konsultasi. Nah, pendampingan dalam tahap konsultasi itu merupakan suatu tindakan yang bersifat personal di antara suatu pihak atau klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yaitu memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. Melalui konsultasi ini, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak karyawan PT Petron atau pihak yang diberikan pendampingan untuk bertanya tentang pertimbangan hukum guna memutuskan langkah selanjutnya untuk apa yang mereka lakukan setelah ini. Tujuan dari pemberian konsultasi ini adalah supaya klien dengan kemampuannya sendiri dapat bertanggung jawab atau bertindak sendiri mengenai kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi. Next. Nah, pendampingan dalam tahap negosiasi adalah tahap yang kedua. Jadi negosiasi itu kan artinya adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan yang langsung di antara para pihak yang bertikai, yaitu antara karyawan dan PT Petron, dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Jadi kesepakatan yang mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Di dalam tahap ini kami berposisi sebagai negosiator atau yang mewakili untuk menegosiasi dan berusaha memenuhi tuntutan dari karyawan PT Petron mengenai pemberian gaji mereka. Negosiasi ini tuh dilakukan melalui musyawarah dan demi mencapai kata sepakat dan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu antara karyawan dan PT Petron itu sendiri supaya hasilnya dapat diterima. Lalu tahap selanjutnya adalah pendampingan dalam tahap mediasi. Mediasi itu sebenarnya merupakan penyelesaian sengketa juga melalui perundingan yang dibantu oleh pihak luar yang tidak berkepentingan atau netral atau pihak ketiga yang netral untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Jadi, meskipun penyelesaian menggunakan mediasi sebelumnya telah dilakukan melalui cara tripartit dan belum mendapatkan hasil yang sesuai, tapi tidak ada salahnya apabila dilakukan percobaan kembali, yaitu melakukan mediasi kembali dengan kami yang berposisi sebagai pendamping dari PT Karyawan Petron itu sendiri. Next. Next. Oke. Jadi tahap keempat yang keempat adalah pendampingan dalam tahap konsiliasi. Seperti yang kita tahu, konsiliasi itu adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti conciliation, yang itu artinya perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bertikai menemukan jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang disepakati bersama dari para pihak. Jadi hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis, yang mana hasilnya itu harus ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya harus didaftarkan ke pengadilan negeri sebagai bentuk bukti tertulis, dan kesepakatan ini bersifat final serta mengikat bagi para pihak. Lalu nomor 5 adalah cara terakhir yang ada dalam tahap non litigasi adalah dengan meminta pendapat ahli supaya ini tetap dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli dan mendengar pendapatnya. Jadi kita meminta pendapat ahli
para pihak itu meminta pendapat ahli untuk mendengarkan kasus posisinya dan meminta ahli tersebut untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan itu secara objektif melalui keilmuannya dan sebagainya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah bantuan hukum melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan. Alasan kuat diambil jalur litigasi adalah di mana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya karyawan dari PT VSI telah melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan dan melalui jalan bipartit. Akan tetapi kedua hal tersebut belum juga menghasilkan titik terang untuk kasus ini. Oleh sebab itu, tahap yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, yakni melalui jalur pengadilan. Hubungan industrial, di mana kami sebagai LBH berperan sebagai pendamping untuk pihak karyawan dari PT VSI. Seperti yang tercantum dalam UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat dilakukan lewat pengadilan. Kami akan memberikan pendampingan sejak sebelum dimulainya peradilan, yakni berupa pemberian gambaran persidangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memenangkan perkara yang kita hadapi. Kemudian kami juga akan memberikan bantuan dalam tahapan administrasi dengan membantu mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan negeri setempat dan membayar biaya yang dibutuhkan. Dalam tahapan persidangan, pendampingan akan diberikan dengan kami berposisi sebagai pengacara atau kuasa hukum dari para karyawan PT Paytrend. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahap-tahap persidangan PHI ini, berikut kami sebagai LBH telah memberikan keterangan lebih lanjut. Jadi tahap pertama ialah pendaftaran gugatan ke Panitera Perselisihan Hubungan Industrial, yang kemudian pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat, dan berikutnya ialah pemeriksaan legal standing dari penggugat dan tergugat untuk kemudian dimasukkan ke dalam persidangan untuk kemudian dibacakan gugatan penggugat, dan apabila ada bukti dan saksi maka akan diajukan ke pengadilan. Kemudian ialah pembacaan jawaban dari tergugat atas gugatan yang kita ajukan sebagai LBH. Kemudian kita akan mengajukan replik atau tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat tersebut, dan kemudian ada juga duplik yang merupakan tanggapan tergugat terhadap replik yang kita ajukan. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dari penggugat dan tergugat untuk kemudian mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Kemudian peluang keberhasilan bantuan hukum melalui jalur non-litigasi. Dilihat dari bantuan hukum yang diberikan, terdapat dua cara dalam pemberian bantuan hukum kasus tersebut, yakni yang pertama litigasi atau melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi melalui jalur di luar pengadilan. Maka secara logis akan tercipta dua kemungkinan peluang keberhasilan. Peluang pertama ialah berhasilnya proses non-litigasi dalam bentuk tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan adanya mediasi lanjutan dari pihak PT Paytrend bersama karyawan sebagai penggugat atau pihak yang dirugikan, yang ditengahi oleh pihak ketiga yaitu Dinas Ketenagakerjaan, guna tercapainya mediasi lanjutan dengan keterbukaan dari pihak karyawan dan PT Paytrend sebagai pihak yang digugat. Mediasi tersebut berpeluang untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepemahaman antara kedua pihak mengenai jalan keluar dari permasalahan ini. Selanjutnya, untuk memperkuat dasar hukum kesepakatan ini, perlu ditindaklanjuti dengan dituangkan dalam surat bermaterai dengan isinya adalah hasil dari mediasi tersebut. Kemudian peluang keberhasilan melalui jalur litigasi. Adapun peluang kedua adalah tercapainya tujuan melalui jalur litigasi, yakni dikeluarkannya putusan pengadilan yang sifatnya memaksa sebagai dasar kuat pemenuhan kewajiban Paytrend berupa pemberian gaji para karyawannya. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perkara melalui litigasi atau pengadilan, yakni pengadilan hubungan industrial, merupakan jalan terakhir apabila mediasi dan rekonsiliasi juga tidak menemukan titik temu. Dalam kasus Paytrend ini,
kami berkeyakinan kuat akan bahwa kasus tersebut akan mampu dimenangkan oleh klien kami, yakni karyawan PT Paytrend dengan dasar hukum berupa fakta-fakta berikut. Yang pertama, PT VSI telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan hak ke karyawannya, yaitu memberikan upah hasil pekerjaannya. Padahal mengenai gaji ditegaskan dalam pasal 3 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bahwa gaji atau upah adalah hak pekerja yang timbul pada suatu saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang berakhir pada saat putusnya hubungan kerja, di mana pemberian upah sifatnya adalah wajib menurut pasal 55 ayat 1 PP-36/2021. Akan tetapi faktanya dalam kasus di atas, upah tersebut belum juga diberikan oleh perusahaan hingga saat ini. 2. Perusahaan hingga kini masih belum memberikan respon yang jelas mengenai kapan pemenuhan hak-hak karyawan tersebut akan dilakukan. Dialog yang dilakukan pun dikatakan stagnan dan belum menemui benang merah dari permasalahan. Oleh karena itu, apabila jalur non-litigasi tidak bisa memberikan solusi, maka dilakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu jalur litigasi atau pengadilan. Next. Kemudian kewajiban yang nantinya harus dipenuhi oleh PT FSI atau Paytrend bukan hanya melunasi gaji karyawannya saja, akan tetapi juga membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah yang didasarkan pada pasal 61 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pengusaha yang terlambat memberi upah dikenai denda yang didasarkan pada lamanya keterlambatan, baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Pengambilan jalur litigasi dapat dikatakan sebagai upaya terakhir dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini berkaitan dengan salah satu asas hukum pidana, yakni ultimum remedium, yang berarti bahwa hukum hendaklah menjadi proses atau jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dikatakan sebagai upaya terakhir karena nantinya hasil dari proses pengadilan akan menghasilkan suatu putusan yang bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Putusan ini juga harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mestinya, sehingga apabila pengadilan menyatakan pihak ex karyawan yang menang, maka perusahaan mau tidak mau harus melaksanakan kewajibannya. Next. Kemudian tantangan dalam pemberian bantuan hukum. 1. Proses hukum berbelit. Terbelit-belitnya terdakwa di persidangan dapat digunakan sebagai alasan memberatkan. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dan sistem pembuktian, menurut UHAP, asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam butir ketiga huruf J, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pasal 8 ayat 1 juga menyebutkan hal yang sama. Menggunakan asas praduga tak bersalah dalam konsekuensi pilihan akan sistem peradilan pidana, yaitu sistem due process model. Dengan menurut sistem tersebut, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia atau hak asasi tersangka dan atau terdakwa lebih menonjol karena memang kualitas proses hukum yang lebih diutamakan. Bahkan seringkali tidak efisien. Hal ini tentu berbeda dengan pilihan sistem peradilan pidana yang dianut adalah apabila yang dianut adalah claim control model yang mengutamakan efisiensi, kecepatan, dan asas praduga tak bersalah. Jaminan akan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tersangka, terdakwa dalam due process model bukan tanpa alasan. Seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan alat-alat negara, terutama penyidik, serta penuntut umum yang dilengkapi dengan segala kewenangan untuk membatasi hak asasi seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Maka konstitusi juga mengamanatkan agar jaminan penggunaan kewenangan oleh penyidik dan atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan tujuannya. Hukum acara pidana harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan dapat diukur dan diuji agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam konteks inilah muncul asas praduga tak bersalah. Dalam proses due process of law, alasan memberatkan dan meringankan dalam tulisan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 197 ayat 1 butir F KUHAP yang mensyaratkan bahwa suatu putusan pemidanaan haruslah mencantumkan alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kelainan terhadap hal tersebut akan menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum, sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHAP. Jadi, dalam kasus ini,
keterangan terdakwa dalam hukum acara hanya merupakan salah satu bukti, di samping alat-alat bukti lainnya yang telah ditentukan dalam KUHP. Sistem pemeriksaan yang menempatkan terdakwa bukan sebagai objek, akan tetapi sebagai subjek dalam proses peradilan pidana. Telah menempatkan terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan segala hak yang melekat padanya. Dengan segala hak yang melekat padanya tersebut, maka apabila keterangan terdakwa yang dirasakan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan, hendaknya tidak dapat dijadikan alasan memberatkan pidana. Sedangkan apabila sebaliknya jujur dan mengakui terus terang perbuatannya, dapat digunakan sebagai alasan meringankan pidana. Karena sudah menjadi tugas negara dengan segala perangkatnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti yang ada secara profesional, di mana keterangan terdakwa hanya salah satu alat bukti saja dan bukan satu-satunya yang hendak dikejar semata pengakuannya. Yang kedua, sulitnya akses keuangan patron. PT Patron Asset Management atau PAM, PAM, merupakan bisnis usaha yang digawangi oleh Ustadz Kondang Yusuf Mansur, yang kini sedang menghadapi banyak gugatan dari sejumlah pihak. Sebelum menjadi platform investasi yang digugat banyak pihak, PT Patron sebenarnya juga sudah mulai memunculkan kontroversi sejak awal kemunculannya. PAM sendiri yang merupakan perusahaan manajer investasi di bawah PT Veritra Sentosa International atau VSI yang memiliki produk teknologi finansial, vintage. Patron ini pernah bersangkut juga masalah perizinan. Produk manajer investasi syariah yang dikeluarkan oleh PT Patron, izinnya masih berhenti di atas meja OJK. Pihak otoritas menyebutkan adanya permasalahan dokumen yang masih belum dipenuhi oleh komisaris utama, yang tidak lain adalah sang ustadz sendiri. Dalam hal ini, menjadikan akses keuangan PT Patron sangat berada dalam lika-liku kemerosotan, dikarenakan tidak adanya surat izin resmi yang dikeluarkan oleh OJK. Sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam membangun bisnis usaha di manajer investasi ini, sehingga dapat menghambat dalam pemberian bantuan hukum. 3. Dimungkinkan masih belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak karena pihak PT Patron dan pihak-pihak lainnya tetap berpegang teguh pada dalilnya. Sehingga sulit membuka ruang mediasi dan negosiasi bersama karyawan-karyawan Patron sebagai penggugat. Hal ini tentu saja dirasa sangat sulit bila kedua belah pihak masih sangat kaku dengan posisinya masing-masing. Sudah seharusnya dari pihak Patron maupun karyawan duduk bersama untuk membahas mengenai masalah ini. Dengan duduk bersama, maka kemudian akan diketahui apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana posisi sebenarnya dari masing-masing pihak. Sehingga pihak-pihak yang terlibat akan dengan lebih mudah untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar dari masalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai program bantuan hukum. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.